Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat Agi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang potret politik, di mana partai politik saat ini sebagian besar telah melakukan lobi-lobi politik guna mematangkan jalannya menuju Pilpres 2024 mendatang. Tentu banyak cara, banyak upaya yang dilakukan oleh partai politik semata-mata agar tujuan dapat mencalonkan calon presidennya. Nah, itu hal sudah pasti. Begitu juga dengan beberapa lembaga yang melakukan survei. Banyak pula yang telah merilis hasil surveinya mengenai elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden maupun elektabilitas partai politik itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Denny JA, kita akan sedikit mengulas tentang hasil survei terbarunya mengenai ketua partai PDIP yang sampai saat ini belum melakukan penentuan calon siapa yang akan diusung menjadi capres maupun cawapres melalui partainya. Ada 3 memang yang kita ketahui, di antara sebagian banyak lembaga telah mengerucut menjadi 3 calon presiden yang sampai saat ini bertengger di posisi teratas. Ada Anies, ada Ganjar, dan ada Prabowo. Ini tentu menjadi bahan pemikiran hasil-hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, meskipun kendati ini tidak mutlak benar adanya, namun tetap menjadi bahan pertimbangan ke depannya bagi partai-partai atau koalisi partai dalam menentukan langkah pencalonan presiden. Sahabat AG, berdasarkan hasil survei LSI Denny JA mengeluarkan hasil survei terbarunya, di mana Denny JA menyebutkan jika ketua partai penguasa saat ini, yakni ketua PDIP Megawati, mulai merasa dilema dengan kondisi saat ini. Bagaimana tidak, di antara sekian banyak koalisi yang telah terbangun, meski sampai saat ini belum kita mendengarkan ada yang telah melakukan deklarasi, akan tetapi koalisi-koalisi tersebut memiliki gambaran tentang siapa sosok calon presiden yang akan mereka usung nantinya. Hal ini berbeda jauh dengan Ketua Umum PDIP Megawati yang meskipun dia memiliki partai mampu mengusung calon presiden dan wakil presiden, namun belum kita melihat langkah-langkah ke arah penetapan siapa yang akan dicalonkan. Kendati kita ketahui bahwa Megawati adalah sosok satu-satunya yang menjadi kingmaker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024 mendatang. Namun Megawati mengalami dilema dalam menentukan sikap terkait dengan siapa yang akan diusung. Menurut Denny JA, Megawati akan mengalami kesulitan dalam menentukan partai koalisi, meskipun sebenarnya secara elektoral, seperti yang saya katakan tadi bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung capres maupun cawapres tanpa melakukan koalisi dengan partai lain. Walau demikian adanya, sepertinya PDIP tidak begitu percaya diri juga untuk maju sendiri tanpa ada koalisinya. PDIP saat ini menurut Denny JA hanya memiliki 2 pilihan, di mana pilihan tersebut adalah
bisa bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan Gerindra ataupun bisa bergabung bersama PKB. Melihat situasi peta politik hari ini, jika saja Megawati akan bergabung dengan Gerindra, tentu yang akan jadi pemikiran adalah siapa sosok yang akan mau mengalah menjadi cawapres di antara dua partai ini. Karena kita ketahui bersama bahwa cawapres Partai Gerindra adalah harga mati bagi Prabowo. Dengan kondisi seperti ini, barangkali PDIP sedikit harus berpikir keras menentukan arah politiknya. Ataukah mungkin PDIP akan mendorong Putri Mahkota Puan Maharani atau kadernya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi wakil Prabowo? Hal ini tentu agak sulit terjadi. Ataukah PDIP tidak akan berkoalisi dengan Gerindra atau dengan PKB, akan tetapi PDIP akan mengusung capres atau cawapresnya sendiri? Ini pun masih dalam tanda tanya besar. Karena jika salah langkah, bila mana PDIP mengambil langkah ini, barangkali agak sulit bagi PDIP bisa memenangkan perhelatan ini. Dan PDIP harus berpikir dua kali agar tidak salah langkah. Kendati kita lihat bagaimana hasil elektabilitas Ganjar, Prabowo maupun Puan. Dari nama-nama ini sudah terlihat jelas bahwa elektabilitas sementara Ganjar jauh lebih tinggi daripada Puan maupun Prabowo. Sahabat AG, manakala PDIP akan memaksakan diri pula untuk mendorong Puan menjadi capres, ini pun barangkali akan berisiko karena kita ketahui bahwa elektabilitas Puan kurang lebih di bawah angka 3%. Tentu sulit untuk mengimbangi calon penantang seperti Anies Baswedan dan lainnya. Dan jika dipaksakan Puan maju menjadi capres, yang jadi permasalahan berikutnya adalah ketika Ganjar, sebagaimana kita ketahui, beberapa partai telah meminangnya seperti PAN dan PDIP untuk menjadi capres melalui partai tersebut. Sahabat AG dimanapun Anda berada, dengan tingkat elektabilitasnya yang tinggi, tentu banyak partai yang akan meminang Ganjar menjadi calon presidennya. Dilema itu mesti ada, kira-kira begitu bisa kita katakan bagi PDIP. Karena PDIP sebagai partai penguasa memiliki nilai lebih dari partai-partai yang lain. Ini juga akan menjadi bahan pemikiran bagi PDIP. Bila akan mengajukan partainya hanya sebagai cawapres. Akan tetapi, jika memaksakan Ganjar maju menjadi capres, akan ada persoalan lain pula yang akan muncul, yakni persoalan terkait dengan siapa yang akan mendampinginya menjadi cawapres. Walau begitu, barangkali pilihan ini akan lebih mudah karena bursa cawapres banyak kita lihat, banyak kita baca tokoh-tokoh yang menjadi cawapres, baik yang berada dalam lingkaran partai maupun di luar partai. Sebut saja misalkan di dalam partai ada bisa Caimin atau dari ketua Golkar, atau dari di luar partai seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Khofifah dan lainnya. Ini adalah pilihan dari beberapa cawapres yang bisa digadang-gadang menjadi wakilnya Ganjar.
Dengan kata lain, sahabat AG, bisa kita katakan bahwa agak sedikit sulit bagi PDIP untuk melakukan koalisi dengan Partai Gerindra, karena lagi sekali Gerindra sudah jelas akan mengusung Prabowo menjadi capresnya. Di sisi lain, PDIP lebih besar daripada Gerindra. Namun, apakah PDIP tetap tidak akan mengambil sikap? Tentu kita rasa tidak. PDIP mesti telah memiliki plan besar bagaimana dia akan melangkah, dan dengan siapa serta bagaimana dia akan melangkah itu sudah dalam pemikiran PDIP pastinya. Pada intinya, semua ini masih dalam proses. Waktu lobi-lobi politik masih ada. Pemanfaatan waktu tentu penting bagi semua partai politik agar tidak ketinggalan kereta oleh partai-partai lain dalam penentuan capres maupun cawapres. Kita hanya bisa menunggu manuver masing-masing partai ini dalam menentukan langkah pencapresan. Sahabat AG, demikian sedikit ulasan tentang kegundahan Ketua PDIP Megawati yang bisa kita ulas dengan mengutip hasil survei dari Denny JA. Semoga informasi ini bisa menambah informasi bagi sahabat semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.